Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan kita. Eh, kita akan mulai dari kerangka berteologi. Eh, Baik, kita akan lihat teologi itu apa. Teologi itu gampangnya adalah refleksi iman terhadap realitas kehidupan. Refleksi itu seperti pantulan, karena itu tergantung pada cahaya yang masuk, maka dipantulkan. Seperti pada saat ada cahaya masuk ke cermin, maka dia akan dipantulkan. Jadi refleksi hanya mungkin jika terjadi sesuatu terhadapnya. Refleksi itu seperti tanggapan orang. Jadi refleksi iman itu artinya tanggapan iman terhadap realitas kehidupan yang menerpanya. Misalnya pada saat eh, kita berada dalam situasi sebagai orang beriman, ada dalam situasi nyogok atau nggak nyogok. Nah, ketika ada desakan nyogok atau nggak nyogok, nyogok itu adalah masalah yang menerpa kita. Lalu tanggapan kita seperti apa? Sebagai orang beriman, pasti tanggapannya berbeda dibandingkan dengan orang yang tidak beriman. Nah, pada saat tanggapan terhadap masalah yang menerpa kehidupan ini didasarkan pada iman, maka tindakannya itu atau pikirannya itu disebut sebagai pikiran teologis. Oke, orang yang beriman itu memiliki cara pandang, cara bersikap, dan cara bertindak berdasarkan inti ajaran agamanya. Itu udah pasti. Orang Kristen memiliki cara pandang berdasarkan ajaran inti agamanya. Aja orang bersikapnya juga berdasarkan inti ajaran agamanya, bertindaknya juga berdasarkan inti ajaran agamanya. Kalau enggak gitu namanya tidak beriman. Orang Islam juga sama, cara pandangnya, cara bersikapnya, cara bertindaknya. Contoh sederhana, ketika ada azan atau tanpa ketika ada azan, orang Islam pasti ketika mendengar itu pasti segera, oh ya, ini waktunya zuhur. Oh, berarti saya harus segera sholat. Sikapnya dia bisa jadi bersyukur, alhamdulillah datang juga waktu zuhur. Nah, tetapi orang yang agamanya berbeda, ketika mendengarkan suara adzan, dia cuman, oh ini adzan. Sikapnya bisa jadi menggerutu. Kemudian cara bertindaknya, ya tidak ada kaitannya. Azan atau tidak azan, ada adzan atau tidak azan, bisa jadi dia tidak sholat. Nah, itu contoh bagaimana orang beriman itu memiliki cara pandang, cara bersikap, cara bertindak didasarkan pada inti ajaran agamanya. Contoh yang lain, misalnya ada makanan daging babi. Sebagai orang Islam tentu ketika lihat daging babi, karena babi diharamkan, maka cara pandangnya kita bisa jadi merasa jijik. Memegangnya aja kita merasa takut karena itu haram dan haram terkait dengan neraka. Segeralah kita menjauhi itu. Kemudian cara bersikapnya mencoba untuk menghindar tentu saja. Cara bertindaknya kita mencoba untuk tidak makan. Bahkan ada beberapa orang yang secara tidak sengaja makan daging babi, kemudian dikasih tahu bahwa itu daging babi, secara otomatis tubuhnya menolak dan muntah-muntah. Itu eh, contoh dari perilaku orang yang beriman. Nah, perilaku orang yang beriman seperti itulah yang disebut dengan perilaku teologis. Jadi kalau kita mau simpulkan, perilaku teologis adalah eh, perilaku yang cara pandang, cara bersikap, dan cara bertindaknya berdasarkan inti ajaran agamanya. Nah, mudah-mudahan pada tahap ini kita sudah mengerti bahwa teologi adalah eh, tanggapan orang beriman terhadap masalah kehidupan yang menimpanya. Masalahnya tentu banyak sekali. Kemudian orang beriman itu niscaya memiliki cara pandang, cara bersikap, cara bertindak berdasarkan inti ajaran agamanya. Artinya orang beriman itu secara teoritis mestinya dia berteologi secara sadar atau tidak sadar. Apakah teologinya itu teoritis atau tidak teoritis itu hal yang kedua, tetapi orang beriman niscaya teologis.
Yang dimaksud dengan teologi teoritis adalah ketika dia ketika dia melakukan sesuatu, mengemukakan gagasan tertentu, kalau yang disebut dengan teologi teoritis ketika pada saat dia merujuk pada teori-teori tertentu, teori pemikiran tertentu. Sementara yang non teoritis, orang beriman cara pandangnya, cara bersikap dan cara bertindaknya berdasarkan inti ajaran agama tanpa teori, tanpa merujuk pada pemikir-pemikir tertentu. Hanya konsekuensi logis aja. Misalnya, kenapa gak makan babi? Kenapa muntah-muntah setelah makan babi? Kan dia haram. Selagi ada dalam tubuh saya, nanti tubuh saya terus-menerus haram. Nah, itu contoh yang tanpa rujukan apapun. Karena itu cara bertindaknya bisa jadi atau teologinya itu disebut dengan non teoritis. Oke, lalu apa inti ajaran agama Islam? Inti ajaran agama Islam adalah tauhid. Tauhid itu segala sesuatu harus dari Allah menuju Allah, dari Tuhan menuju Tuhan. Kita akan bicarakan itu nanti. Oke, cara pandang yang khas ini, cara pandang orang beriman ini, secara otomatis akan bereaksi pada saat menemukan situasi yang berbeda atau apalagi mengancam keimanannya. Jadi reaksi terjadi pada saat menemukan situasi yang berbeda. Apalagi jika itu mengancam. Contoh tadi, daging babi dan daging sapi. Lalu kita dikasih daging babi. Itu berbeda karena biasanya kita makan daging sapi atau daging ayam. Kemudian mengancam ajaran dasar sistem keyakinan dalam ajaran Islam. Dalam ajaran Islam sudah ditegaskan bahwa babi itu haram. Maka jika ada sajian daging babi itu dianggap mengancam. Tidak cuma berbeda tetapi itu mengancam apa yang diyakininya. Nah, pada saat itulah kita akan bereaksi. Nah, reaksinya itu bisa menolak, bisa menerima, atau bisa beradaptasi. Nah, reaksi yang didasarkan pada prinsip iman disebut sebagai teologi. Nanti kita akan ketemu pernyataan-pernyataannya, itu pernyataan-pernyataan didasarkan pada prinsip iman. Misalnya, jika ini dilakukan maka kita melanggar. Jika ini dilakukan maka kita sama saja dengan menjadikan Tuhan itu dua, padahal Tuhan itu harus esa saja. Jika ini dilakukan, jika ini terjadi, niscaya kita akan menjadikan Tuhan lebih rendah daripada kekuasaan atau kebiasaan manusia dan seterusnya. Nah, jadi reaksi terhadap sesuatu yang berbeda atau apalagi yang mengancam itu menjadi titik berangkat dari munculnya teologi. Reaksi itu dianggap teologis ketika didasarkan pada prinsip iman. Oke, kita akan lihat selanjutnya. Teologi Islam itu, dasar teologi Islam adalah tauhid seperti kita sudah sebutin. Tauhid itu gampangnya kita bisa ambil dari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semuanya dari Tuhan atau milik Tuhan, wa inna ilaihi roji'un, dan semuanya itu akan kembali kepada Tuhan. Nah, secara teoritis kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah kalimat tauhid, karena segala sesuatu apapun itu dari Tuhan, kemudian sedang berproses menuju Tuhan. Mau diakui atau tidak diakui, mau iman atau tidak iman orang pada Al-Quran, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pandangan tauhid semuanya berasal dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Nah, secara teoritis semuanya berasal dari Tuhan itu disebut sebagai uni aksial. Uni itu tunggal, aksial itu poros. Jadi uni aksial itu semua fenomena poros atau asalnya dari Tuhan. Sementara wa inna ilaihi roji'un, arahnya polar itu arah, uni itu tunggal, jadi arahnya juga tunggal.
Maka wa inna ilaihi roji'un itu secara teoritis kita sebut sebagai unipolar. Semua fenomena harus mengantarkan pada Tuhan. Semua fenomena sebenarnya sedang kembali pada Tuhan. Nah, uniaksial, unipolar inilah yang akan kita gunakan untuk melihat segala sesuatu, melihat unsur teologis pada segala sesuatu. Misalnya, tindakan. Apakah tindakan itu terkait dengan Tuhan atau terlepas dengan Tuhan? Kalau pakai uniaksial, tindakan itu porosnya dari Tuhan. Kemudian tujuan dari tindakan itu harus menuju Tuhan. Kemudian jalannya kehidupan di dunia, matahari terbit, matahari tenggelam, gunung, laut, dan lain sebagainya, secara teologis harus dilihat sebagai semuanya itu berasal dari kehendak dan karunia Tuhan, kemudian semuanya itu akan mengantarkan kita pada keimanan kita terhadap Tuhan. Nah, jadi secara gampangnya teologi Islam itu adalah cara membaca realitas berdasarkan dua unsur, uniaksial atau unipolar. Jika kita mendengar orang bicara, kemudian kita bisa lihat apakah pernyataannya teologis atau tidak teologis, dilihat dari ini uniaksial atau unipolar atau tidak. Kalau dia bicara Tuhan sebagai penyebab awal dan Tuhan sebagai tujuan akhir, maka pernyataannya bisa disebut sebagai pernyataan teologis. Contoh dulu ada lagu pop misalnya, takdir memang kejam. Takdir itu kerjaannya Tuhan. Dia menganggap takdir itu kejam. Pernyataan itu adalah pernyataan teologis karena dia mengasalkan kehidupannya itu pada takdir. Takdir yang menyebabkan dia mengalami kehidupan tertentu. Berarti dia uniaksial. Karena takdir itu dari Tuhan, maka dia sedang menyatakan bahwa kehidupannya disebabkan oleh takdir Tuhan. Nah, dari dan menuju Tuhan itu inti dari teologi. Cara mikir teologis itu dari dan menuju Tuhan. Nah, pertanyaannya gimana kita tahu bahwa itu dari dan menuju Tuhan? Sementara kita tidak pernah ketemu Tuhan. Contohnya gini, kalau saya kasih Anda uang, itu uangnya dari saya. Kemudian itu jelas sekali, kamu bisa menyimpulkan, Anda bisa menyimpulkan bahwa itu uangnya dari saya. Kemudian uangnya dikasihkan ke tukang bakso, berarti uang itu diberikan kepada tukang bakso. Dari saya uangnya menuju tukang bakso. Karena saya dan tukang bakso itu nyata, ada, dan seterusnya. Sementara kalimat dari Tuhan menuju Tuhan, bagaimana cara mengukurnya? Kita lagi membicarakan ilmu. Kalau membicarakan ilmu berarti harus jelas, harus bisa terukur. Nah, karena Tuhan tak bisa didefinisikan dan secara real, secara empirik tidak bisa dialami, maka yang dimaksud dengan dari Tuhan menuju Tuhan itu adalah dari Al-Quran menuju Al-Quran, dari sunnah menuju sunnah, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip iman yang disepakati. Maksudnya gini, kita harus menyatakan bahwa Al-Quran itu pernyataan Allah, kalimat Allah, kalam Allah. Karena itu pernyataan-pernyataan yang didasarkan pada Al-Quran demi mengesahkan Tuhan itu namanya pernyataan teologis. Pernyataan-pernyataan yang dasarnya dari sunnah untuk merumuskan, untuk menguatkan sistem tauhid itu namanya teologi, pernyataan-pernyataan teologi Islam. Tetapi tidak cuma Al-Quran dan sunnah, ada juga
dasar teologi itu bukan dari Al-Quran dan Sunnah saja, tetapi dari prinsip-prinsip iman yang disepakati para ulama akidah. Misalnya Allah itu punya sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsi, dan seterusnya. Lalu ada orang yang apa menyatakan Tuhan itu ada 4 misalnya, segera kita menolaknya karena tidak mungkin Tuhan itu 4. Tuhan itu harus 1 karena misalnya apa alasannya? Karena wujud Tuhan itu wujud yang khas, yang terdahulu, yang tanpa akhir, yang berdiri dengan sendiri. Kalau 4 nggak mungkin dia berdiri dengan sendiri, artinya kalau 4 itu berdiri dengan gabungan keempat orang itu. Nah, ketika dia berargumen berdasarkan Tuhan itu berargumen berdasarkan teori Tuhan itu harus berdiri sendiri atau wahdaniyat, itu artinya pernyataan teologis yang berdasarkan pada prinsip-prinsip iman yang diproduksi oleh ulama. Mungkin dia tidak mengutip Al-Quran pada saat ngomong itu, mungkin dia tidak mengutip hadis, tetapi dia mengutip prinsip-prinsip iman yang disepakati oleh para ulama. Nah, jadi sumber dari teologi bisa Al-Quran, bisa Sunnah, bisa prinsip-prinsip iman yang disepakati. Nah, prinsip-prinsip iman ini dibicarakan pada ilmu kalam atau pada ilmu tauhid. Nah, sekarang kita lihat tema-tema kalam dan teologi dalam sejarahnya. Ingat ya bahwa prinsip teologi itu adalah uniaksial dan unipolar. Kita lihat sumber kebenaran dalam beragama itu apa sih? Apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Sumber kebenaran dalam sejarah filsafat itu ada 2. Ada yang menyatakan wahyu, artinya uniaksial dan unipolarnya itu wahyu. Bahwa kebenaran itu harus berasal dari wahyu dan harus merujuk dan harus menguatkan wahyu. Al-Quran jadi mutlak di situ. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Sebaliknya, ada yang menyatakan sumber kebenaran itu akal, bukan wahyu. Nah, kalau menyatakan akal sebagai sumber kebenaran, apakah itu pernyataan teologis? Kita lihat argumen di belakangnya. Argumen di belakangnya dinyatakan bahwa akal itu adalah karunia ilahi. Akal itu diberikan Allah. Bahkan ada yang menyatakan, Ibn Taimiyah misalnya menyatakan bahwa akal itu adalah wahyu yang menubuh dalam diri kita. Sementara Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan. Maka kalau ada yang menyatakan bahwa sumber kebenaran adalah akal dengan argumen bahwa akal itu adalah karunia ilahi, maka pernyataan dia disebut sebagai pernyataan teologis. Kalaupun sumber kebenarannya akal, tetapi akal dia maksudkan sebagai akal sebagai karunia ilahi. Nah, sumber kebenarannya itu ada wahyu dan akal. Itu dua-duanya saling bersitegang, mana yang lebih utama. Lalu nanti ada yang ketiga, yaitu ya wahyu, ya akal. Terus konsep iman. Ini ceritanya panjang, sebenarnya kalian harusnya mendapatkan itu pada ilmu kalam. Pada perkembangan awal ilmu kalam, konsep iman ini cukup menarik, cukup rumit. Kalau kalian sih beragama merasa aman-aman saja karena kalian orang tuanya Muslim, kemudian kalian merasa sudah Muslim. Keimanan kalian tidak pernah dipertanyakan. Tetapi dalam sejarah perkembangan Islam, keimanan itu pernah dipertanyakan. Misalnya, apa sih ciri iman? Ciri iman itu tidak cuma mengakui Allah, Rasul, kitab, dan lain sebagainya,
tetapi harus bertindak sesuai dengan Al-Quran. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, maka dia disebut kafir. Dan karena kafir, maka dia harus diperangi. Bahkan membunuhnya itu sesuatu yang lazim, yang harus. Misalnya ketika Al-Quran menyatakan A, maka orang beriman harus mengikuti pernyataan Al-Quran itu. Jika tidak mengikuti hukum Al-Quran, dia disebut kafir dan dia akan boleh diperangi, boleh dibunuh. Prinsip iman yang seperti itu dikemukakan oleh Khawarij. Itu contoh bagaimana kalam itu membicarakan tema iman, membicarakan ulang apa itu iman, karena iman tidak bisa begitu saja. Kamu tidak bisa saja menyatakan saya beriman, itu kata Al-Quran, sebelum kamu diuji. Nah, kata orang Khawarij, ujiannya adalah tindakan. Tindakannya harus merujuk kepada Al-Quran. Karena prinsip teologi adalah uniaksial dan unipolar. Dasarnya Al-Quran, tujuannya juga harus seperti yang diinginkan oleh Al-Quran. Jika tidak melakukan berdasarkan Al-Quran dan menuju seperti yang diinginkan Al-Quran, Khawarij bilang bahwa orang itu adalah kafir. Nah, tetapi ada yang satunya menyatakan, namanya Murji'ah, menyatakan boleh juga sih bahwa iman diukur oleh tindakan. Itu ya, iman itu harus muncul dalam tindakan. Karena nggak mungkin orang beriman tetapi tindakannya tidak menunjukkan keimanan. Tetapi kata Murji'ah, hak untuk mengkafirkan itu bukan hak manusia. Karena itu dia hak mengkafirkan itu miliknya Allah. Jadi mendingan untuk menghukumi seseorang itu kafir dan tidak kafir, kita balikin lagi, kita balikin aja ke Allah. Nah, ngebalikin itu roja'ah. Maka Murji'ah itu adalah orang yang mengembalikan urusan pengkafiran orang pada Tuhan. Jadi mengkafirkan orang itu hak Tuhan, bukan hak manusia. Kalaupun seseorang terbukti melakukan tindakan dosa besar, misalnya dia muslim, dia beriman, tetapi dia membunuh itu mestinya membuat dia menjadi kafir. Nah, tetapi bagi orang Murji'ah, ihwal pengkafirannya biarkan Tuhan menilai. Tetapi bagi orang Khawarij, dia kafir. Kenapa kafir? Karena kata Al-Quran, membunuh itu membuat seseorang, membunuh tanpa alasan, membuat seseorang menjadi kafir. Itu contoh. Nah, jadi ada perbedaan. Ada Khawarij, ada Murji'ah. Ada lagi kelompok yang lain seperti Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah, ada Sunni, ada Maturidiyah dan seterusnya yang memiliki konsepsi iman yang berbeda. Bagi Khawarij misalnya, bagi Khawarij yang tadi bahwa tindakan kejahatan, perbuatan yang tidak baik atau tindakan yang bertentangan dengan Al-Quran akan menyebabkan orang disebut kafir. Keimanannya tercabut dan seraya dia menjadi kafir. Murji'ah menyatakan, ya tindakannya bisa jadi membuat dia mencederai imannya, tetapi bukan menghilangkan imannya, hanya mengurangi imannya. Jadi iman itu seperti deposit, dia bisa berkurang oleh tindakan kita. Murji'ah bilang kayak gitu. Nah, Mu'tazilah justru bilang bahwa enggak juga, enggak kayak Khawarij, enggak kayak Murji'ah. Kata Mu'tazilah, orang yang beriman tetapi berbuat tidak baik, berbuat dosa besar, posisinya bisa jadi di tengah-tengah, tidak di surga, tidak di neraka.
Dia tidak bisa masuk surga karena dia berbuat dosa. Dia tidak bisa masuk neraka karena masih ada iman dalam dirinya. Maka posisi dia itu manzilah bainal manzilatain. Di dunia berarti dia tidak bisa disebut iman, tidak bisa disebut sebagai orang kafir. Di akhirat tidak bisa masuk surga, tidak bisa masuk neraka. Di antara tengah-tengah. Nah, itu kata Mu'tazilah. Nah, kemudian kata Asy'ariyah menyatakan, ya nggak mungkin juga sih di tengah-tengah kayak gitu. Gimana kata Tuhan aja, jadi agak mirip dengan Murji'ah. Gimana kata Tuhan aja, kalau Tuhan memasukkannya ke neraka, masuklah dia ke neraka, walaupun dia berdosa. Walaupun dia tidak berdosa. Kalau Tuhan maunya orang itu, kita ini dimasukkan ke surga, ya masuklah ke surga. Karena semuanya ini milik Tuhan, maka Tuhanlah yang menentukan. Jadi pada Asy'ariyah sebenarnya nerusin Murji'ah bahwa kuasa untuk memasukkan ke surga dan ke neraka itu, kafir atau tidak kafir itu Tuhan yang memiliki kuasa. Kemudian masuk neraka dan masuk surga itu tidak didasarkan pada penilaian manusia, tetapi berdasarkan penilaian Tuhan. Yang ketiga bagi Asy'ariyah, kalau bagi Mu'tazilah orang baik niscaya masuk surga, orang tidak baik niscaya masuk neraka. Bagi Asy'ariyah, masuk neraka dan surga itu bukan hak manusia, bukan hitung-hitungan manusia. Bisa jadi yang baik dimasukkan ke neraka, bisa jadi yang tidak baik dimasukin ke surga. Semuanya itu keputusan Tuhan. Itu konsepsi tentang iman. Nah, itu contoh betapa tema-tema dalam kalam, makanya belajar kalamnya mesti serius, itu bisa disebut didasarkan pada prinsip uniaksial dan unipolar. Khawarij tentu saja uniaksial unipolar. Murji'ah tentu saja uniaksial unipolar. Kalau Khawarij berdasarkan kepada teks Al-Quran, sesuai teks Al-Quran, maka dia iman. Tidak sesuai, dia kafir. Sementara pada Murji'ah, tidak semuanya pada teks Al-Quran, dia melibatkan Tuhan. Ya, hukum memang menjadi dasar, tetapi ada kehendak Tuhan. Nah, pada Mu'tazilah, dia mendasarkan diri pada logika. Sementara pada Asy'ariyah dia mendasarkan diri pada logika dan pada teks Al-Quran, pada wahyu, pada akal, bandulnya seperti itu. Oke, sekarang kita lihat konsepsi iman yang kedua. Apa itu iman? Iman itu macam-macam definisinya. Kalau kalian ditanya pasti jawabannya iman itu adalah beriman pada Allah, pada malaikat, pada rasul, pada kitab, pada hari akhir, pada qada baik dan tidak baik. Kalau Anda menjawab seperti itu, pasti Anda akan ketemu dengan pertanyaan yang lain. Itu definisi tentang iman atau uraian tentang jenis-jenis iman. Itu sebenarnya tentang jenis-jenis iman. Maka ada yang menyatakan bahwa iman itu adalah gejala psikologis dari ucapan ke pembenaran dengan rasio dan hati lalu pada tindakan. Atau kalau dibalik, yang pertama pembenaran dengan rasio dan hati, tasdik, kemudian dari situ muncul ucapan yang menegaskan ya saya beriman, dari situ menghasilkan tindakan. Jadi iman itu tidak sekedar ucapan, tetapi harus punya dalil, harus punya ketegasan pernyataan yang menguatkan ucapannya, lalu dibuktikan dalam tindakan. Itu contoh tema-tema kalam. Nah, tema-tema kalam ini kalian harus pelajari pada ilmu kalam. Selain yang itu, selain yang tadi disebut, ada banyak sekali. Selain yang tadi disebutkan ada
pengaruh dosa atas iman. Misalnya ada dosa itu pasti menggugurkan. Jadi orang berdosa imannya hilang. Ada mengurangi atau enggak terkait. Tidak terkait dengan iman. Yang tidak terkait itu mau berdosa habis-habisan. Selagi orang itu tidak menyatakan saya keluar dari Islam, maka dia masih tetap beriman. Jadi yang tidak terkait antara dosa dan iman itu didasarkan pada iman adalah pernyataan beriman. Maka kafir adalah pernyataan tidak beriman. Lalu ada teori tindakan manusia, ada Qadariyah dan Jabariyah, kalian cari itu sendiri. Kemudian ada proses kehidupan seperti bencana, apakah karena takdir Tuhan atau karena manusia? Seluruh peristiwa ini apakah takdir Tuhan atau karena manusia? Lihat logikanya, takdir Tuhan atau manusia itu logika uniaksial dan unipolar. Jadi semuanya selalu dikaitkan. Tentang negara misalnya, negara ini harus diatur Tuhan atau diatur oleh rasio manusia. Balik lagi, kalau rasio manusia apakah dia disebut sebagai tidak teologis? Ya teologis, karena rasio yang dipahami dalam teologi adalah rasio sebagai berkat karunia dari Tuhan. Lalu ada konsepsi wilayah, ada Darul Islam, Darul Harb, Darul Syahadah, Darul Ahad. Itu konsepsi di wilayah politik yang diributkan sekarang. Misalnya Indonesia ini Darul Islam atau Darul Harb. Kalau Darul Islam berarti kita harus memeliharanya. Kalau Darul Harb berarti harus memeranginya. Dulu ada pembagian seperti itu. Tempat yang didiami orang Islam disebut sebagai Darul Islam. Sementara tempat yang tidak didiami oleh orang Islam disebut sebagai Darul Harb. Bukan cuma Darul Kufar, tetapi Darul Harb. Kalau Darul Kufar itu artinya tempat orang kafir, boleh tidak diperangi. Tapi kalau Darul Harb itu berarti tempat yang harus diperangi. ISIS misalnya menyatakan bahwa wilayah tempat dia berkuasa itu Darul Islam, sementara wilayah di luarnya seperti Syria, Irak, Libya itu Darul Harb. Karena itu mereka dengan yakin dan didasari oleh keimanan mau mengebom daerah-daerah tetangganya itu, karena prinsipnya itu Darul Harb. Nah, lalu Indonesia ini gimana? Indonesia ini macam-macam. Ada yang menyatakannya sebagai Darul Harb karena itu ada banyak bom meledak atas nama iman. Tapi NU misalnya itu menganggapnya sebagai Darul Ahad atau Darul Mithaq. Muhammadiyah menyebutnya sebagai Darul Ahad juga kalau tidak salah. Tapi ada yang menyatakannya sebagai Darul Syahadah. Darul Ahad itu artinya ada perjanjian. Kita itu terikat janji sebagai warga negara di negeri ini, karena itu kita tidak bisa merusak negeri ini. Oke. Posisi Al-Quran itu juga menjadi tema kalam. Al-Quran itu kekal atau tidak kekal? Al-Quran yang kalian baca itu yang dicetak oleh penerbit tertentu dengan kertas tertentu, tinta tertentu itu kekal atau tidak kekal? Ada yang menyatakan kekal. Ya kan itu baru cetakan tahun 2021, berarti bermasa dong. Gimana kekalnya? Ya enggak, itu tetap kekal aja. Tulisan Al-Qurannya itu kekal. Isinya kekal, fisiknya juga kekal. Ada yang menyatakan itu tidak kekal. Ada yang menyatakan fisiknya itu tidak kekal, tetapi isinya itu kekal. Terus ada dari posisi Al-Quran itu menghasilkan posisi sains. Apakah sains itu Islami atau sains itu sekular? Mana sains Islam dan mana sains sekular? Nah, semua tema ini didasarkan pada prinsip uniaksial dan unipolar. Jadi, sekali lagi saya tegaskan bahwa agar kalian bisa menilai satu pernyataan itu sebagai pernyataan teologis atau tidak teologis, didasarkan pada uniaksial dan unipolar. Oke. Ini bagian terakhir, ini kerangka berteologi. Kalau kalian ingin membaca
realitas sosial, maka kalian bisa menggunakan lingkaran teologis ini. Kalau uniaksial, unipolar itu untuk membaca, untuk memahami apa yang ada dalam pikiran, apa yang kamu baca, apa yang ada dalam pikiran kamu, apa yang kamu dengar. Itu dibaca dengan uniaksial, unipolar enggak nih? Kalau uniaksial, unipolar berarti dia teologis. Nah, sementara gambar yang ini merupakan cara kalian menganalisis situasi sosial. Yang pertama adalah kalian harus bermula dari yang bawah. Kenyataan orang beriman dalam kehidupan. Kenyataan orang beriman dalam kehidupan ini isinya persoalan umat dalam kehidupan keseharian. Misalnya umat Islam malas. Nah, ini orang beriman dalam kehidupannya malas. Lalu setelah itu ditanyakan, ini masalah teologisnya apa sih? Apakah kemalasannya itu didasarkan oleh cara pemahaman Al-Qur'annya, oleh prinsip-prinsip teologi yang diimaninya, misalnya santai aja, malas juga masuk surga kok. Nah, kalau kemalasannya itu didasarkan oleh prinsip-prinsip teologis, maka itu disebut sebagai masalah teologis. Kalau masalah yang kayak kemalasan tadi itu, masalah persoalan umatnya itu tidak didasarkan pada prinsip-prinsip teologis, dia bukan persoalan atau bukan masalah teologis. Ini sengaja dibuat agar ketika kita membuat tulisan tentang teologi, masalah-masalah teologis dalam misalnya artikel jurnal dan lain sebagainya, kalian mendapatkan alur yang jelas. Nah, jadi yang pertama kenyataannya kayak gimana sih? Apa sih masalahnya? Misalnya negara Islam, oke? Ada orang yang pengen negara Islam. Ini kalian harus lihat. Ini masalah teologis bukan? Kalian tidak bisa serta-merta menyatakan itu masalah teologis. Kalian harus baca pernyataannya, baca buku pedoman mereka. Apa sih dasar mereka? Jangan-jangan Islam cuma sebagai sebagai bungkus luar. Sebenarnya mereka mendirikan negara Islam bukan berdasarkan masalah teologis, berdasarkan pada prinsip teologis, tapi berdasarkan prinsip yang lain. Kemudian yang bagian atas itu ideal orang beriman dalam sistem tauhid. Nah, di sini adalah jadi setelah ketemu persoalannya apa, lalu merumuskan masalah teologisnya apa. Lalu yang ketiga adalah deskripsi konsep-konsep dasar teologis yang menjawab persoalan umum. Persoalan, misalnya ini negara Islam, keinginan bikin negara Islam ini konsep teologisnya apa sih? Ada nggak sih konsep teologi tentang negara? Nah, itu harus dicari apa aja, beberapa pendapatnya kayak gimana aja. Dan bagian ini digunakan untuk menilai apakah keinginan yang ditemukan di kehidupan keseharian di masyarakat itu dapat diselesaikan atau tidak dapat diselesaikan. Nah, lalu setelah itu kita merumuskan jawaban teologis. Jawaban teologisnya apa kira-kira terhadap pertanyaan tadi, terhadap persoalan yang dihadapi oleh umat. Nah, ini kerangka berteologi. Jadi seseorang yang berteologi itu berdasarkan dari kenyataan, menemukan masalah teologis, mencari jawaban dari prinsip-prinsip teologi, lalu merumuskan jawaban teologi, lalu dicobakan dalam kenyataan apakah bisa menyelesaikan masalah atau tidak. Itu aktivitas berteologi. Nah, kita akan belajar itu, tetapi sebelum belajar semua itu, kita akan menggunakan kerangka ini untuk membaca pemikiran sejumlah pemikir Islam. Kerangka berteologi yang tadi jika dirumuskan secara hierarkis dari atas ke bawah bisa kayak gini. Yang pertama memahami masalah dan tema kehidupan,
mau tradisional, modern, postmodern, kemudian menemukan tema tersembunyinya apa nih? Oke, contohnya gini, masalah memahami masalah dan tema kehidupan, misalnya konsumerisme orang banyak belanja dan lain sebagainya. Konsumerisme itu masalah teologi atau bukan? Nah, tergantung. Konsumerisme itu apa? Maka kita harus mencari tema tersembunyi dari konsumerisme. Oh, konsumerisme itu membuat orang tergantung pada benda-benda, membuat orang tergantung pada kesenangan membelanjakan uang, tergantung pada benda, tergantung pada kebiasaan. Itu tema tersembunyinya. Jika tergantung pada benda, berarti dia tidak uniaksial dan unipolar pada Tuhan. Maka berarti dia bermasalah secara teologis. Nah, setelah itu baru rumuskan tema-tema dan pokok bahasan teologi. Tema-tema dan pokok bahasan teologi itu kita ambil dari ilmu kalam ya gampangnya. Nah, yang tindakan yang tidak didasarkan pada Tuhan tapi berdasarkan pada hawa nafsu kayak gitu, berdasarkan pada kebiasaan itu, di ilmu kalam ada nggak yang membahas atau yang mirip-mirip membahas itu? Kalau ketemu, gunakan untuk menganalisis masalah konsumerisme tadi. Lalu setelah itu, yang bagian akhir adalah merumuskan analisa teologi Islam terhadap persoalan. Di situ kita menilai, menganalisis, menemukan apa sih akar masalahnya, bagaimana jawaban dari ilmu kalam bisa digunakan, bagaimana batas-batas apa yang bisa digunakan dan tidak. Kemudian baru kita menghasilkan kesimpulan. Nah, kerangka berteologi ini tentu saja untuk riset yang lebih dalam. Pada tahap ini kita hanya mengenal bagian awal saja. Baik, kita sudahi pertemuan pertama ini. Kita lihat ada gambar ini, ada Islam moderat, ada Islam radikal. Ini katanya yang menjadi persoalan negara-negara di dunia ini, yaitu menghadapi dua warga negara, yang satu moderat, yang satu radikal. Gambarnya menunjukkan orang-orang radikal manas-manasi, menyulut-nyulut orang moderat agar meledak, agar memberontak kepada negara. Orang moderat itu orang yang cenderung memilih untuk mendukung negara tempat dia tinggal. Sementara orang radikal itu orang yang menginginkan negara baru yang didasarkan pada syariat Islam. Nah, pada negara-negara tertentu, orang-orang radikal ini terus-menerus menyulut orang moderat untuk berontak. Sungguh berat bebannya, seperti pada kartun ini, orang moderat digambarkan menanggung beban Islam sedemikian besar. Kartun ini juga seperti bertanya pada kita, sampai kapan orang moderat itu sanggup menanggung beban Islam agar tetap menerima masyarakat sekuler. Nah, ketika kita membicarakan ini kita harus bertanya, apakah tindakan radikal ini uniaksial, unipolar pada Allah? Apakah tindakan orang moderat Islam ini unipolar, uniaksial pada Allah? Atau ternyata tidak? Analisa kita terhadap penyebab dan tujuan dari moderat dan radikal Islam akan menentukan penilaian kita apakah mereka berpikir teologis atau tidak teologis. Oke, kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.